dipimpin oleh si Juli. Silakan Juli. Baik teman-teman, sebelum kita mari kita berdoa sesuai masing-masing. Berdoa Bapak ampuni segala dosa dan kesalahan kita dan berbuat agar tidak menjadi hal kami. Bapak yang baik, inilah kami akan menggunakan kegiatan proses belajar yang mencapai dalam ruang korupsi yang berada di tengah kami. Tolong dan lindungi kami. Begitu juga dengan orang tua kami yang telah pergi di rumah kiranya Engkau selalu bersama-sama dengan mereka. Segala puji syukur dan sekarang sampai selamanya. Haleluya. Amin. Silakan. Oke, sekarang saya absen tidak dulu. Afnisa Putri, Agnes, Ardin Yanus Dengar, Arena Waktu, Berta Nazara, Belvi Karnizai, Devita Natalia Zebua. Ini nggak ada yang absen ya? Nggak ada yang izin. Coba dulu rapikan mejanya dan bangkunya. Coba lihat dulu apa ada sampah di bawah itu. Coba buang dulu. Coba dulu dibuang di luar. Bersihkan dari. Oke. Untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional atau lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila yang dipimpin oleh si Afni. Oke, silakan Afni. Berdiri semua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan dulu. Terima kasih Afni. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, maka Ibu mau tanya, kemarin kita sudah belajar tentang daripada revolusi industri, itu yang terakhir kita belajar kemarin kan? Ya kan? Oke. Kalau misalnya kamu sudah paham tentang revolusi daripada industri tersebut, siapa yang bisa menyebutkan tentang daripada dampak revolusi industri di bidang ekonomi? Siapa yang bisa? Oke, silakan Deta. Baik, dampak revolusi industri yaitu dalam bidang ekonomi. 1. Ya. Harga barang menjadi murah. Oke. 2. Upah buruh murah. 3. Lahirnya pertentangan antara kaum buruh, kaum majikan. 4. Pelayaran dan perdagangan dunia semakin maju. 5. Kapitalisme muda diganti kapitalisme modern. Oke, bagus sekali Berta. Ada lagi yang bisa? Ada lagi yang bisa? Di bidang ekonomi. Oke, silakan Afni. Dampak revolusi di bidang ekonomi yaitu 1. Harga barang menjadi murah. 2. Upah buruh murah. 3. Lahirnya pertentangan antara kaum buruh atau proletar dan kaum majikan atau borjuis. 4. Pelayaran dan perdagangan di dunia semakin maju. 5. Kapitalisme mudah digantikan kapitalisme modern. Nah, hari ini kita akan belajar tentang daripada revolusi
dan pengaruhnya bagi Indonesia. Ya, itu yang kita pelajari hari ini tentang daripada revolusi Amerika dan pengaruhnya bagi Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita tentang daripada revolusi daripada Amerika itu yang pertama, kalian mampu menjelaskan tentang atau kalian mampu menganalisis tentang daripada latar belakang terjadinya revolusi Amerika. Yang kedua, kalian mampu menganalisis tentang daripada jalannya revolusi, terjadinya revolusi Amerika. Yang ketiga, kalian bisa menganalisis tentang daripada dampak revolusi Amerika bagi dunia. Dan yang kemudian yang keempat yaitu kalian bisa menganalisis tentang daripada dampak pengaruhnya bagi Indonesia. Dan yang terakhir yaitu kalian mampu membuat yang namanya suatu laporan atau suatu nanti pekerjaan atau yang mengerjakan yang namanya proyek. Itu diharapkan bagi kamu untuk bisa membuat itu. Nah, sekarang Ibu tampilkan tentang daripada PowerPoint untuk materi kita hari ini tentang daripada revolusi besar di dunia dan pengaruhnya bagi Indonesia. Ini yang pertama. Kalian tahu ini siapa? Ini orang ini siapa? Kalau Christopher Columbus itu siapa dia? Yaitu penemu daripada benua Amerika. Kemudian ada beberapa faktor penyebab daripada revolusi Amerika. Yang pertama yaitu timbulnya paham kebebasan dalam politik. Itu yang pertama. Yang kedua, timbulnya paham kebebasan dalam perdagangan. Dan yang ketiga yaitu pemungutan pajak yang tinggi. Dan yang keempat adalah terjadinya peristiwa Boston pada tahun 1773. Kemudian terjadinya revolusi Amerika ini yaitu pertama, perang kemerdekaan Amerika pada mulanya hanya merupakan penentang kebijakan daripada pemerintah Inggris. Dan yang dianggap sementara yang semena-mena pada saat itu belum ada yang namanya tujuan untuk mencapai kemerdekaan pada tahun 1776, di mana pada waktu itu dideklarasikan yang namanya kemerdekaan Amerika. Tanggal berapa itu? Tanggal 4 Juli tahun 1976. Kemudian dunia. Coba buka bukumu dan lihat di sana ada beberapa dampak daripada revolusi Amerika bagi dunia. Yang pertama, di sana dikatakan berapa? Diproklamasikannya kemerdekaan Amerika Serikat. Yang kedua, dihapuskannya perbudakan. Kemudian, munculnya pengakuan terhadap hak asasi manusia dan hak bangsa untuk mendirikan negara masing-masing. Kemudian apa lagi? Dilaksanakannya sistem pemerintahan itu tentang daripada dampak revolusi Amerika bagi dunia. Kemudian yang terakhir yaitu pengaruh revolusi Amerika di Indonesia. Munculnya yang pertama yaitu munculnya golongan terpelajar. Kemudian timbulnya yang namanya paham nasionalisme. Kemudian apa lagi? Adanya demokrasi. Apalagi? Adanya pengakuan daripada hak-hak asasi manusia. Kalau misalnya sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, jelas ya sampai di sini? Jelas. Oke. Kemudian hari ini ada tugas bagi ibu, di mana kalian nanti mengerjakan suatu LKPD dari sini, di mana nanti kamu bisa melihat ada langkah-langkah di sini, langkah-langkah untuk mengerjakannya. Kemudian ada nama kelompok di sini, tulis nanti kelompoknya. Kemudian kemarin sudah ibu pesankan bawa laptop, kemudian bawa buku paket, kemudian bawa HP, ya kan? Sudah bawa semua ya? Sudah. Oke. Nah, kemudian
dan tugasnya masing-masing ada di sini, nanti lihat di LKP. Nah, sekarang kita dulu membagi kelompok untuk mengerjakan LKPD ini nanti. Kita sepakat dulu kita mulai dari hitungan atau melalui absen. Hitungan ya? Hitungan. Mulai dari sini apa dari sini? Oh, dari sebelah kanan saya. Baik. Oke, mulai 1, 2, 3, 4, ada 4 kelompok ya. Oke, mulai. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4. 2, 3, 4. Oke. Pas ya, nanti kalau misalnya kamu ada kalau yang menyebutkan kelompok yang 1 gabung di kelompok 1, kalau kelompok 2 gabung di kelompok 2, dan begitu juga sampai dengan kelompok 4. Nah, kemudian yang kamu kerjakan di sini nanti yaitu tentang daripada slide PowerPoint atau PPT. Oke ya? Oke, Bu. Oke. Kemudian untuk mengerjakan ini kamu bisa nanti buka buku paket, bisa juga melalui internet dan media lainnya. Kamu bisa browsing di sana tentang mengerjakan daripada tugas ini. Nah, kalian untuk berdiskusi coba dulu bentuk diskusi kelompok sebelum kita nanti menayangkan video dari MC. Oke, coba kelompok 1, 2, 3 dan 4. Oke, silakan bentuk kelompok dulu. Kelompok 1 siapa kelompok 1 tadi? Kelompok 1 gabung di sini kelompok 1. Ini gabungkan mejanya. Gabungkan mejanya. video daripada revolusi Amerika. Oke, coba diperhatikan video ini.
Oke, sudah cukup, saya rasa sudah cukup tentang daripada videonya. Sekarang Ibu bagikan tentang daripada LKPD yang bisa kamu kerjakan melalui daripada LKPD ini di laptop. Oke ya, kelompok satu tadi semua. Kelompok satu, nanti lihat langkah-langkahnya dan pelajari. Oke, kelompok dua. Oke, kelompok tiga. Dan kelompok kita harus mengerjakan ini supaya kita 40 menit bisa ya? Bisa mengerjakan selama 40 menit ya? Bisa? Oke, silakan diskusi. Silakan kerjakan diskusi. Ada pertanyaan dulu dalam mengenai tugas ini? Ada pertanyaan? Cara mengerjakannya bagaimana? Apa sudah bisa? Sudah bisa? Baik. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa kamu tanyakan sama Ibu, oke? Silakan. Bisa kamu cari di internet, bisa kamu cari di apa namanya di buku paket. Jadi tentang tugasnya.
Tulis nama dulu ya. Nanti tulis nama kamu, kelompok kamu. Buat nama kelompok dulu. Buat nama kelompok dulu. Bisa kelompok 3? Bisa cari? Siapa? Bisa dikerjakan? Buat kelompok, buat nama kelompok. Nama kelompok dulu. Perhatikan sebentar, kalau misalnya sudah selesai dikerjakan nanti kirim di WA grup kita. Ya. Jadi nanti nggak biar nggak bawa laptop di depan, jadi sudah ibu simpan di sini nanti. Oke ya? Baik. Nanti buat kesimpulan di sini ya, apa yang kamu dapat buat kesimpulan di sini. Buat kesimpulan dan juga daftar pustaka. Kamu tahu daftar pustaka?
Tahu? Kalau misalnya kamu dapat dari internet ya dari internet. Kalau misalnya dari buku paket kamu buat di buku paket. Gimana kalau satu bisa dikerjakan? Bisa kelompok 2? Bisa, Bu. Kelompok 3? Bisa, Bu. Kelompok 4? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Puji Tuhan, saya percaya kamu bisa.
Oke, saya rasa sudah siap ya. Sudah usah diulangi ya. Sudah kan? Bagaimana? Sudah siap belum satu? Sudah. Sudah dikirim di WhatsApp kan? Sudah. Kelompok dua sudah? Sudah, Bu. Kelompok tiga? Sudah, Bu. Oke. Daripada hasil proyek kalian sudah masuk di dalam WA kita, jadi kelompok yang presentasi cukup buka dari laptop ibu aja, jangan bawa lagi laptopnya dari sana soalnya ribet daripada bolak-balik ribut. Jadi nanti yang presentasi kelompok satu jadi dari laptop ibu aja pakai ya. Oke. Sekarang kita mulai presentasinya, yaitu kelompok satu. Siapa kelompok satu? Oke. Coba bawa pinjam di sini. Berikan kepada kami dari kelompok 1, sambutlah salam kami dalam bahasa Indonesia kita Yahoo. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Mulai dari saya akan dijelaskan oleh teman. Nama saya adalah Mestarian Arifah. Saya adalah Fitrus. Nama saya adalah Nama saya adalah Baik, demikian perkenalan kami. Kami akan melanjutkan hasil diskusi kami atau presentasi kami yang dimulai dari menganalisis latar belakang perang kemerdekaan Amerika. Revolusi Amerika, keadaan Amerika sebelum merdeka. Sebelum masa kemerdekaan, wilayah Amerika terbagi menjadi beberapa
Amerika kolonial dan Spanyol, Prancis, dan Britania Raya. Dalam perang 7 tahun pada tahun 1756 sampai 1763. Faktor utama terjadinya perang 7 tahun tersebut adalah keinginan Inggris untuk menguasai seluruh wilayah Amerika Utara, termasuk daerah kolonial yang dikuasai Prancis di Filipina. Akhirnya perang dimenangkan Inggris dan diakhiri dengan penandatanganan perjanjian perdamaian Paris pada tahun 1763. Selanjutnya yaitu timbulnya paham kebebasan dalam bidang politik yang menjadi latar belakang revolusi Amerika, yaitu timbulnya paham kebebasan dalam bidang politik. Para kolonis menganggap bahwa kolonis merupakan satuan pemerintahan sendiri dalam Imperium Inggris. Namun pemerintah Inggris menganggap Amerika belum mampu untuk berdiri sendiri. Oleh karena itulah undang-undang koloni dan penetapan pajak bagi koloni ditetapkan oleh Parlemen Inggris. Selanjutnya, dua kemerdekaan Amerika di 13 koloni Inggris yang melakukan aksi protes terhadap kebijakan pajak Inggris. Selanjutnya, undang-undang paksa akibat Boston satu menuntut rakyat koloni harus menyediakan tempat tinggal dari kelompok lain. Kami persilakan. Kelompok dua. Jadi pertanyaan saya, jelaskan bagaimana timbulnya paham kebebasan dalam politik di revolusi Amerika. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok tiga. Pertanyaan kami yaitu jelaskan secara singkat pengaruh revolusi Amerika terhadap revolusi Prancis. Baik, kelompok empat. Pertanyaan kami yaitu jelaskan peristiwa Boston. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan waktu untuk kami mendiskusikan pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu ceritakan secara singkat mengenai pembentukan koloni di Amerika. 1774, 3 bulan kapal Inggris bergabung di Boston yang membuat untuk Amerika. Namun, rakyat Amerika Paham kebebasan dalam politik dan dua timbulnya paham kebebasan dalam perdagangan. Tiga, pemungutan pajak tanpa perwakilan terhadap koloni-koloni yang dilakukan raja. Dan empat, peristiwa Boston. Baik, demikian hasil presentasi kami. Demikian hasil presentasi kami. Akan dilanjutkan oleh kelompok. Oke, kelompok satu silakan kembali ke tempatnya. Oke, sekarang kita dengarkan atau kita lihat presentasi atau hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 maju. Kelompok 2 siapa yang? Oke, silakan.
baik, terima kasih buat kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil karya kelompok kami. Pertama-tama, sambutlah salam saya dalam bahasa Britania Siau. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dewi Perkase. Perkenalkan, nama saya Enani Giawa. Kenalkan nama saya Deka Sanjani Penatara. Perkenalkan nama saya Sulinia. Perkenalkan nama saya Sulinia. Nah, baik. Dalam pembahasan kami tadi sudah melakukan atau merancang apa tugas kami. Nah, yang kami bahas di sini yaitu menganalisis tentang jalannya revolusi Amerika. Jalannya revolusi Amerika yaitu kronologi revolusi Amerika bermula ketika pemimpin rakyat koloni di Amerika mengadakan kongres pada 1776. Kongres tersebut dihadiri oleh negara-negara bagian sekaligus mengumumkan Declaration of Independence atau deklarasi kemerdekaan. Nah, Thomas Jefferson membacakan Declaration of Independence yang berisi tentang pernyataan dan protes terhadap pemerintahan koloni Inggris. Pemerintah koloni Inggris menanggapi protes dari rakyat koloni dengan sikap keras. Hal tersebut menyebabkan perang kemerdekaan Amerika Serikat yang berlangsung pada 1776 sampai 1785. Kemenangan pertama rakyat koloni terhadap Inggris terjadi pertempuran di Lexington. Pasukan koloni dipimpin oleh Winston atau mampu mengalahkan pasukan Inggris dalam pertempuran tersebut. Pada perkembangannya, pasukan koloni Amerika mendapatkan bantuan dari Prancis dan Belanda. Nah, yang terakhir yaitu pada tanggal 4 Juli 1776 menjadi hari bersejarah bagi Amerika, yakni momen deklarasi diciptakan di lapangan State House yang kemudian dijadikan hari kemerdekaan Amerika, dan George Washington menjadi presiden pertama Amerika Serikat. Sekian dari hasil presentasi kami. Bila ada yang ditanyakan atau yang tidak dimengerti dari pembahasan kami, dipersilakan untuk kelompok 1, 3, dan 4. Waktu yang kesempatan kebersihan. Dan kelompok 2, kelompok 1 ada? Kepada teman-teman kelompok, silakan. Baik, kami akan mempertanyakan. Ceritakan secara singkat mengenai pembentukan kolonial di Amerika. Kepada kelompok 3, dipersilakan. Pertanyaan kami itu sebutkan 13 koloni awal di Amerika Serikat pada tahun 1700. Kepada teman-teman kelompok. Kepada kelompok 4. Baik, pertanyaan kami yaitu sebutkan isi Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Sudah. Baik, berikan kami waktu baru 1 sampai 5 menit untuk mendiskusikan jawaban tadi.
Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu soalnya ceritakan secara singkat mengenai pembentukan koloni di Amerika. Jawabannya yaitu koloni adalah daerah yang didirikan para imigran setelah berhasil menguasai wilayah yang berada di luar negaranya. Pada awalnya, munculnya koloni dilakukan secara damai, lama-lama menggunakan tindakan kekerasan dikarenakan penduduk setempat menentang imigran yang datang. Jadi bagaimana kelompok 1, apakah jelas? Jelas, terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang menjadi pertanyaan yaitu sebutkan 13 koloni awal Amerika Serikat pada tahun 1700. Nah, di sini kami sudah mendapatkan jawabannya, yaitu 13 koloni awal di Amerika Serikat pada tahun 1700. Daerah koloni yang diantaranya yaitu New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, dan Georgia. Bagaimana dengan jawaban kami, diterima atau dimengerti? Baik, kami sangat puas dengan jawabannya. Cuma itu yang dapat kami dapat. Ya, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Retma. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu pertanyaannya, sebutkan isi Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Yaitu Deklarasi Kemerdekaan Amerika dibacakan pada tanggal 14 Juli 1776. Isi Deklarasi Kemerdekaan Amerika yaitu kami menganggap kebenaran mutlak bahwa semua orang diciptakan sama, bahwa mereka oleh Tuhan dikerjakan beberapa hal tersebut yang tak dapat digabungkan, bahwa diantaranya adalah hidup, kemerdekaan, dan usaha mencapai kebahagiaan. Bahwa untuk melindungi hak itu, pemerintahan harus didirikan oleh orang-orang yang menerima kekuasaannya dengan persetujuan mereka yang diperintahkan, bahwa manakala semua pemerintahan justru merusak tujuan-tujuan ini, maka adalah hak rakyat untuk mengubah atau menghapuskan dan mendirikan suatu pemerintahan baru. Bagaimana jawaban dari kami? Apakah kelompok? Baik, jawaban kalian sudah diterima dari kami bersama. Oke, ada sanggahan? Oke. Baik, demikian hasil presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam penyampaian materi kami, mohon dimaklumi. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Oke, sekarang kelompok 3 kembali ke tempat, kelompok 2. Sekarang kita lihat hasil karya daripada kelompok 3. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami sebagai saya di sini sebagai moderator. Nama saya Ovianus Firmanto. Baik, perkenalkan nama saya Chandria. Perkenalkan, nama saya Agnes Fitrianto. Baik, perkenalkan nama saya
Baik, terima kasih. Itu saja yang menjadi perkenalan singkat dari kami. Maka sekarang kita akan memasuki hasil presentasi kelompok kami. Sesuai dengan LKPD yang telah diberikan Ibu Guru tadi kepada kami, yang menjadi tugas kelompok kami itu menganalisis tentang dampak revolusi Amerika bagi dunia. Di sini ada beberapa yang menjadi dampak revolusi Amerika bagi dunia. Yang pertama yaitu diproklamasikannya kemerdekaan Amerika Serikat. Jadi di sini sudah kami buat gambar tentang saat dideklarasikannya kemerdekaan Amerika Serikat. Bisa kita lihat semuanya. Selanjutnya nomor 2, dihapuskannya perbudakan. Jadi inilah foto pada masa perbudakan di Amerika Serikat. Ini foto pada masa perbudakannya. Di sini sudah terlihat jelas bahwa mereka melakukan kekejaman terhadap manusia. Selanjutnya nomor 3, munculnya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak bangsa untuk mendirikan negaranya masing-masing. Dan di sini sudah tertera jelas ada yang menjadi pengakuan terhadap hak asasi manusia itu the Universal Declaration of Human Rights. Selanjutnya ada nomor 4, dilaksanakannya sistem pemerintahan yang berdasarkan prinsip demokrasi. Inilah prinsip demokrasi atau lambang demokrasi pada Amerika. Dan terakhir ada nomor 5, mendorong bangsa-bangsa lain melakukan revolusi terhadap pemerintahan yang otoriter. Contohnya itu revolusi Prancis. Jadi pada revolusi Amerika setelah terjadinya revolusi Amerika banyak yang melakukan revolusinya sendiri. Contohnya di sini ada revolusi Prancis dan masih banyak revolusi yang telah dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas atau sanggahan atau pertanyaan yang diberikan dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 4, kami persilakan. Ya, silakan kelompok 1 para silakan dipahami dan dicatat pertanyaannya. Pertanyaan kami di sini yaitu jelaskan secara singkat pengaruh revolusi Amerika terhadap revolusi Prancis. Baik, kelompok 2 dipersilakan. Baik, kami mempunyai pertanyaannya itu, jelaskan bagaimana paham demokrasi diberlakukan di Prancis. Terima kasih. Kelompok 4 kalau ada pertanyaan dipersilakan. Baik, kami dari kelompok 4 yaitu memberikan pertanyaan. Jelaskan peran Prancis dalam revolusi Amerika. Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 4. Pertanyaan begitu bagus. Berikan sekitar 2-3 menit untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan kalian. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang dimana pertanyaannya, jelaskan secara singkat pengaruh revolusi Amerika terhadap revolusi Prancis. Yang menjadi jawabannya yaitu salah satu negara yang terpengaruh adanya deklarasi kemerdekaan Amerika adalah Prancis. Paham demokrasi dan hak asasi manusia dibawa ke Prancis oleh Jenderal Lafayette, seorang pemimpin pasukan Prancis yang ikut berjuang dalam melawan kaum koloni dalam perang kemerdekaan Amerika. Selanjutnya akan dijawab teman kami, Afni. Bagaimana kelompok 2? Bisa diterima? Ada sanggahanmu?
Oke, jelas ya, paham? Oke, silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang dimana pertanyaannya yaitu jelaskan bagaimana paham demokrasi dilakukan di Prancis. Jawabannya yaitu paham demokrasi dan hak asasi manusia tersebut kemudian menyebar ke Prancis hingga menimbulkan revolusi Prancis. Kondisi Prancis saat itu menerapkan pemerintahan monarki absolut yang tidak ada sama sekali kebebasan. Maka adanya paham demokrasi yang dibawa dari Amerika, kemudian rakyat Prancis menginginkan agar kekuasaan raja dilepas. Bagaimana dengan kelompok 2? Baik, pertanyaannya sangat memuaskan dan dapat kami terima. Terima kasih. Oke, ada sanggahan ke kelompok 3? Tidak ada, Bu. Oke, lanjut. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jelaskan peran Prancis dalam revolusi Amerika. Peran Prancis dalam perang kemerdekaan Amerika mengirimkan bantuan untuk dan persenjataan, mengirimkan sukarelawan, perang di bawah pimpinan Lafayette, mengirimkan 6.000 tentara dipimpin oleh Comte de Rothschild. Gimana pertanyaan akan apa ada sanggahan atau tidak? Baik, terima kasih atas jawabannya. Kami Baik, demikian yang menjadi penjelasan singkat hasil dari diskusi kelompok kami tentang dampak revolusi Amerika bagi dunia. Kalau ada kesalahan selama kami mempresentasikan kelompok kami mohon maaf. Dikatakan saya sapa kita semua ya selamat pagi. Kembali sekarang kelompok 4 mempresentasikan hasil karyanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Pertama-tama kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agnes Lorena Nadia. Perkenalkan, nama saya Adrian Nusaluku. Perkenalkan, nama saya Herat Laluku. perkenalkan nama saya Putri Nusantara. Perkenalkan, nama saya Yolanda. Baik, dari sekian dari perkenalannya, kita akan masuk dari pembahasan. Dan inilah pembahasan kami, yaitu menganalisis dampak pengaruh revolusi Amerika bagi Indonesia. Dampak pengaruh revolusi Amerika bagi Indonesia yaitu revolusi Amerika menyadarkan bahwa Indonesia bangsanya saat itu sedang terjajah oleh bangsa asing. Kedua, munculnya golongan terpelajar di Indonesia, dan inilah gambarnya di atas. Setelah itu, ketiga, munculnya paham nasionalisme, dan ini gambarnya di atas bisa kita lihat. Selanjutnya, 4, lahirnya demokrasi. Selanjutnya, munculnya pengakuan hak-hak asasi manusia. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan mulai dari kelompok 2. Ada kelompok 1? Oke, silakan kelompok 1. Pertanyaan kami yaitu adalah jelaskan bagaimana pengaruh revolusi Amerika bagi Indonesia. Bagi kelompok 3. Ada kelompok 3? Ada.
Jelaskan pengaruh revolusi Amerika bagi pergerakan nasional di Indonesia. Kelompok Oke, sudah beri silakan. Silakan Arena. Jelaskan pengertian HAM. Jelaskan pengertian daripada hak asasi manusia. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman, berikan kami waktu 2-3 menit untuk mendiskusikan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya itu, jelaskan bagaimana pengaruh revolusi Amerika bagi Indonesia. Jawaban kami yaitu semangat revolusi Amerika memengaruhi pergerakan nasional di Indonesia, yaitu mendorong para tokoh pergerakan Indonesia untuk ikut menuntut kemerdekaan dari Belanda. Bagaimana dengan kelompok 1? Terima kasih atas jawabannya. Paling sangat. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu pertanyaannya itu, jelaskan pengaruh revolusi Amerika bagi pergerakan nasional Indonesia. Jawaban kami yaitu, revolusi Amerika telah mendorong bangsa Indonesia, khususnya kaum pergerakan nasional Indonesia, untuk melawan penjajah. Bagaimana kelompok 3? Pertanyaannya, jawabannya kami terima dari saudara. Jadi nggak ada kesalahan, no? Tidak ada. Ya, paham semua. Paham. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, jelaskan pengertian HAM. Jawaban kami yaitu, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Karena jawabannya begitu. Baik, jawabannya kami terima. Baik, sekian dari hasil diskusi kami. Kita semua selamat pagi. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Oke, karena kita sudah selesai diskusinya, baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, semua bagus. Hasil karyanya semua bagus. Kemudian yang lebih aktif saya lihat di sini di kelompok 1, 2, dan 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian, siapa yang bisa menyimpulkan tentang hasil daripada diskusi kita hari ini tentang daripada revolusi daripada Amerika? Siapa? Oh, si Iman, boleh, silakan Iman. Iya, boleh. Baik, yang menjadi kesimpulan kita terhadap pembelajaran kita pada mata hari ini yaitu tentang revolusi Amerika. Ada beberapa poin. Poin pertama yaitu latar belakang terjadinya revolusi Amerika, yaitu 1. Timbulnya paham kebebasan dalam politik. 2. Timbulnya paham kebebasan dalam perdagangan. 3. Pemungutan pajak tanpa perwakilan terhadap koloni-koloni. Dan 4. Peristiwa Boston. Selanjutnya, poin selanjutnya, Amerika mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli 1776.
Yang menjadi presiden pertama Amerika yaitu George Washington. Poin selanjutnya itu pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Poin selanjutnya yaitu yang menjadi dampak revolusi Amerika terhadap berbagai kehidupan atau bagi dunia, yaitu yang pertama, diproklamasikannya kemerdekaan Amerika Serikat. Kedua, dihapuskannya perbudakan. Ketiga, munculnya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak bangsa untuk mendirikan negaranya masing-masing. Keempat, dilaksanakannya sistem pemerintahan yang berdasarkan prinsip demokrasi. Dan terakhir nomor 5, mendorong bangsa-bangsa lain melakukan revolusi terhadap pemerintahan yang otoriter seperti meletusnya revolusi Prancis dan revolusi Inggris. Dan poin terakhirnya yaitu pengaruh dampak revolusi Amerika bagi kita atau bagi negara Indonesia. Ada beberapa poin. Yang pertama, semangat revolusi Amerika memengaruhi pergerakan nasional di Indonesia, yaitu mendorong para tokoh pergerakan Indonesia untuk ikut menuntut kemerdekaan dari Belanda. Nomor 2, munculnya golongan terpelajar. Ketiga, adanya demokrasi. Keempat, adanya paham nasionalisme. Dan terakhir, adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Baik, terima kasih. Itu saja yang menjadi kesimpulan materi kita tentang revolusi Amerika pada hari ini. Terima kasih. Semua sudah dengar tentang kesimpulannya tentang revolusi daripada Amerika. Saya mau tanya tentang daripada ketika kamu sudah mempelajari hari ini sampai di mana kamu bisa memahami tentang daripada revolusi Amerika tersebut. Oke ya? Oke. Ada pertanyaan ibu tentang daripada revolusi Amerika ini. Yang pertama yaitu, siapa yang bisa menjelaskan tentang daripada latar belakang terjadinya revolusi Amerika? Angkat tangan siapa yang bisa? Pertanyaannya yaitu, jelaskan siapa yang bisa menyebutkan tentang daripada latar belakang daripada terjadinya revolusi Amerika. Siapa? Siapa? Si Afni. Oke, silakan Afni. Yang menjadi latar belakang kemerdekaan Amerika Serikat yaitu 1. Timbulnya paham kebebasan dalam politik. 2. Timbulnya paham kebebasan dalam perdagangan. 3. Pemungutan pajak. 4. Peristiwa Boston. Oke, bagus sekali Afni. Coba ulangi lagi, siapa yang isi? Harin. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya daripada revolusi Amerika? Baik, latar belakang terjadinya revolusi Amerika itu timbulnya paham kebebasan dalam politik akibat tindakan Inggris yang menganggap koloni-koloni Amerika jajahan Inggris. 2. Timbulnya paham kebebasan dalam perdagangan yang menentang monopoli dagang yang dilakukan Inggris. 3. Pemungutan pajak tanpa perwakilan terhadap koloni-koloni yang dilakukan oleh Raja George III. 4. Peristiwa Boston akibat penempatan tentara Inggris di daerah koloni yang ditentang oleh koloni-koloni di bawah pimpinan Samuel Adams. Oke, terima kasih Adi. Sekarang pertanyaan yang kedua yaitu, siapa presiden pertama Amerika? Siapa yang bisa? Oke, silakan Putar. Yang menjadi pertama presiden Amerika itu George Washington. Oke, bertebaran. Sekarang yang menjadi tugas di rumah tentang daripada materi kita hari ini, soalnya yang pertama, soal yang dikerjakan ini di rumah. Nanti kalau misalnya pertemuan kita berikutnya, saya ibu tagi dikerjakan di rumah. Oke? Yang pertama, 1.
tentang daripada revolusi militer. Yang kedua yaitu tulisan daripada dampak revolusi Amerika dan yang ketiga tulisan pengaruh revolusi Amerika bagi Indonesia. Oke, itu terus soal daripada yang dikerjakan nanti minggu depan kita tadi tentang daripada materi. Kemudian untuk materi selanjutnya pelajari di rumah tentang daripada revolusi Prancis, ya. Materi selanjutnya nanti pelajari di rumah tentang daripada revolusi Prancis. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, berkat buat kamu dan juga berkat buat ibu, dan biar Tuhan juga memberkati bagi kita semua. Oke, sampai di sini. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kerjasamanya. Boleh kembali dibenarkan daripada Siap, Bu.